Jujur aja kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan dorongan sport untuk anak itu supaya dia mendapat pendidikan yang bagus dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita tidak pernah memberikan mereka, kamu tuh harus juara ya, tidak perlu. Yang penting naik kelas. Dan kemampuan mereka kan kita juga tahu. Jadi jangan hanya orang tua yang punya keinginan, anaknya tidak mampu. Kan stres anaknya. Betul, kasihan anak. Memaksakan sesuatu kepada anak itu memang juga tidak baik. Sebagai orang tua itu harus punya waktu untuk keluarga. Halo semua pasutri muda, hai. Happy banget ya, saya Ronald. Hari ini kita akan bertemu kembali lagi, kita akan ngobrol. Dan hari ini saya sudah kedatangan dengan satu pembicara yang luar biasa banget. Ini ada Dr. Sucipto dan juga Tante Cecilia ya. Wow, ini thank you banget ya. Sama-sama. Dok sama Tante, terima kasih nih. Daerah rumah tadi jalan dari mana? Dari Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading ya? Wah, Ya. kita di Tangerang macet juga ya? Ya lumayan. Terima kasih sekali loh Tante untuk kedatangannya ya. Nah, kita boleh saya tanya dulu ya latar belakangnya Boleh, untuk silakan. dari saya panggilnya dokter aja kali ya. Boleh, Enak ya. apa aja boleh. Dan dokter sendiri boleh info nih dok, kira-kira latar belakangnya apa nih dok? Saya dokter gigi. Oke. Kebetulan S1 saya di Trisakti. Oke. Kemudian kebetulan juga saya dinas di TNI Angkatan Laut. Oh, wow. Dan saya didinaskan di Sulawesi Utara. Selama 6 tahun, persisnya di Kota Bitung, selatannya dari Kota Manado. Kembali dari sana, saya pindah ke Jakarta. Sampai hari ini saya tidak pernah bergeser lagi dari Jakarta. Oke. Nah, itu saya juga tidak tahu kenapa saya bisa terjadi seperti itu. Dan kebetulan sekali setelah saya pindah ke Jakarta, disekolahkan oleh Dinas Angkatan Laut. Yes. Untuk kepangkatan disekolahkan juga, tapi untuk profesi saya disekolahkan untuk menjadi spesialis. Oh, boleh tahu spesialis apa? Spesialis saya khusus namanya periodontia, kaitan dengan bagian gusi dan penyangga gigi. Nah, itu jadi kalau sekarang mungkin tren yang sekarang ini adalah implan misalnya. Ya, saya tahu betul implan gitu. Ya. Itu kan segala sesuatu itu kan perlu dukungan dari gusinya tulang ya? rahang ya. Ada. Jadi periodontal itu mencakup dari gusinya maupun tulang rahangnya. Nah, itu yang paling tren saat ini adalah implan. Oh, oke. Itu yang menjadi satu favoritnya dari bagian periodontia saat ini. Dan dokter sekarang masih praktek? Masih. Wah, di Kelapa Gading? Di Kelapa Gading dan 1 hari di Serpong. Wow, luar biasa. Kalau di TNI-nya masih praktek atau bagaimana? Di Kelapa Gading hampir di TNI? Oh, di TNI saya sudah resign sejak 2011. Oh, oke. Tapi kamu S3-nya? Ya, jadi tadi berlanjut setelah saya dapat spesialisasi. Yes. Kebetulan saya diberikan lagi kesempatan untuk ambil S3. Wah, luar biasa. Oke. Dan kebesaran Tuhan, jujur aja, saya bisa selesai walaupun dalam jangka waktu yang agak sedikit lama, menyelesaikan studi S3-nya di FKG UI. Oh, wow, luar biasa banget. Wah, luar biasa banget ini Om Tante nih. S3 loh, luar biasa. Iya. Kalau dari Tante gimana nih Tante? Oh, saya sih emang latar belakangnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Kebetulan orang tua saya WNA ya. Oh, oke. Zaman dulu ya. Jadi ya hanya SMEA ya. Tapi saya banyak kursus-kursus aja. Yes. Kemudian saya kerja kantoran. Oh, zaman itu. Iya. Nah, kebetulan kami pada tahun 84 ya kami bertemu. Oh, ketemu di mana nih Tante? Di Manado. Oh, ketemu. Oh, pas dinas ke Sulawesi itu ya? Wah, luar biasa ya. Dinas lumayan pulang bawa ini ya, bom sana. Gimana? Jadi kami menikah di tahun 84 di Manado. Oh, di Manado. Iya, jauh. Oke, jadi setelah menikah, yang setelah 6 tahun
pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta tahun Sekalian 89. Oh, oke. 89. Berarti sudah hampir 30 tahun lebih ya? 39. 39 tahun di Jakarta Iya. ya? Wow, luar biasa. Enggak, baru 34 ya? 34. 34 tahun ya di Jakarta ya. Kalau semenjak menikah dengan dengan dokter, bagaimana nih, Tante? Apakah langsung jadi ibu rumah tangga atau masih tetap kerja? Karena pindahan ya, jadi saya jadi ibu rumah tangga aja. Oh, jadi setelah di Jakarta nih ya baru jadi ibu rumah tangga aja ya? Aja, sekalian membantu praktek suami saya. Oh, wah, luar biasa. Kan zaman itu belum terlalu banyak untuk bekerja ya. Iya. Jadi kami berdua ya kerjasama sambil ngomong anak. Wah, luar biasa. Anak putra putri berapa orang? 3. 3. 3, Wow. 1 laki-laki, 2 wanita. Oh, oke, 1 putra 2 putri ya, Iya. Tante ya. Luar biasa. Dan sekarang sudah kerja atau? Sudah yang besar itu, paling besar sudah menikah. Oke. Profesinya? Dokter gigi Oh, dokter gigi. dan spesialis ortodonti. Wow. Itu Oke. di Unpad. Pajajaran. Ya, sudah selesai. Oke. Yang kedua, Kedua, dokter gigi juga. dokter gigi. Oke. Kebetulan bekerja berapa tahun yang lalu anak saya tidak mau ambil spesialis, Oke. tapi maunya sekolah di Belanda. Ambil Ambil S2, gigi juga. bukan. Ambilnya manajemen, Oh. seperti manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit. Oh, oke, Itu oke. di Amsterdam, di Vrije Universiteit Oh, oke. Amsterdam. Yang ketiga, Yang ketiga itu dokter gigi juga. dokter gigi juga. Ya, kemudian sekarang ini mereka praktek bertiga dan mantu saya Oh, mantu juga dokter gigi juga. dokter gigi juga. Wah, ini luar biasa ini memang masih begini nih. Spesialis konser ya, konservasi gigi. Konservasi gigi ya. Iya. Oke. Aduh, makasih banget ya Om Tante. Nah, saya mau nanya nih ya. Kan anak-anak zaman sekarang ya, zaman now ya orang bilang ya, banyak nih yang nggak tahu apa sih yang mereka ingin capai di dalam hidup. Ditambah dengan orang tuanya yang punya pemikiran, ya udahlah, mengalir aja lah, nanti ntar kamu dapat kesempatan di mana, ya baru kamu ngikutin aja. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter dan juga Tante untuk hal ini? Karena saya yakin tadi ngedengar latar belakangnya punya seorang dokter S3 dengan punya 3 putra putri ya yang lulusan kedokteran dan ambil S2 dan juga punya pasangan yang dokter gigi itu, saya rasa juga pasti ada campur tangan dari orang tuanya. Bagaimana tanggapannya? Kalau yang cuma udahlah jalanin aja gitu. Mungkin dari dokter dulu gimana, Dok? Kalau dibilang jalanin aja, ada betulnya. Hidup ini kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yes. Sebagai orang tua diberi suatu kemampuan. Kalau pada waktu kita sudah berkeluarga, mempunyai anak, kita harus memperhatikan keluarga kita. Kalau khususnya di dalam mendidik anak, kita perhatiin anak-anak itu dalam perkembangan hidupnya, dalam sekolahnya, dalam pertemanannya, itu semua kita perhatikan. Nah, saya melihat ketika anak saya itu pada waktu level sekolah dasar, sekolah menengah pertama itu belum kelihatan. Ketika masuk ke SMA itu baru kelihatan. Karena saya selalu bawa mereka ke, maaf ini ya kalau saya menyebut toko buku Gramedia ya. Oh, oke. Karena memang di situ saya bisa melihat apa yang dipilih oleh anak saya. Oh. Yang dipilih itu selalu pelajaran-pelajaran tentang fisika. Oke. Ketika saya bisa berkesempatan untuk memberitahu anak, kamu pilih fisika. Oke, bagus. Tapi kalau kamu boleh lihat, coba lihat prakteknya papamu ini ya. Nggak nyombongin ya. Artinya, maaf kalau saya bilang berlebihan ya. Memang pasien saya banyak. Satu hari itu saya bisa kerja sampai 50 pasien. Wow. Itu tapi tahun kurang lebih 90-an ya. Nah, mungkin dokter gigi nggak sebanyak seperti sekarang. Betul. Jadi saya bisa memberikan pelayanan yang begitu banyak ya untuk pasien, karena saya juga praktek tidak terlalu mahal.
masih bisa dijangkau. Kalau murah sekali juga enggak. Yes. Tapi semua berjalan mengalir apa adanya. Nah, ketika anak saya melihat akhirnya ini mulai, oh iya tertarik. Pada satu saat, yaitu pada waktu itu SMA. Di SMA itu selalu diberikan waktu itu 2 pelajaran, ada IPS dan IPA. Betul. Jurusan. Kalau Jurusan, ya. IPS itu bukan artinya menjelekkan IPS itu rendah, bukan. Tapi seandainya pada waktu itu memang kenyataan kalau seandainya kalau IPA itu nantinya toh anak itu mau ambil di bidang sosial pun nggak masalah. Betul. Kan? Nah, saya pada waktu itu agak keterlepasan karena saya udah percaya disekolahkan di satu sekolahan yang menurut saya cukup baik ya dan bagus kan. Menurut saya bagus. Satu kali anak saya dikasih evaluasi, ini bagusnya di IPS. Sebetulnya jujur saya agak menyesal. Saya agak menyesal, aduh kenapa IPS ya? Berarti nanti dia tidak bisa kalau seandainya kepingin fisika atau kepingin menjadi seperti saya, Betul. sudah tertutup. Betul, Pada kalau waktu IPA itu nggak tidak bisa. bisa. Iya. Nah, akhirnya menghadaplah ke wali kelas ya waktu itu. Nah, cuman pada waktu itu wali kelas menyampaikan kok kepingin ke sana, kenapa nggak cerita dari dulu? Nah, saya memang agak membiarkan karena mereka lebih tahu mungkin ya bakatnya anak ini di Betul. mana. Pendek kata, istri saya yang maju menghadap ke pimpinan sekolah, akhirnya bisa dipindahkan ke IPA Puji Tuhan. dengan suatu persyaratan karena sudah keluar diarahkan ke IPS. Oke. Dan disitulah ada kebesaran Tuhan yang menurut saya luar biasa sekali. Ketika di IPS itu anak saya ranking 1. Ini tuh berarti dia tuh udah di IPS gitu. Dari kan mestinya saya kepingin saya IPA, Betul. tapi dipaksakan masuk oleh IPS. IPS. Udah berjalan nih Om? Udah berjalan. Oh udah berjalan? Udah berjalan kelas 2-nya. Terus pada waktu itu rankingnya ranking 1 terus. Oke. Nah, itu luar biasa buat saya, itu suatu yang ya kalau dibilang mujizat saya mungkin ya buat saya pribadi adalah suatu kebesaran Tuhan ya. Karena anak saya ini dulu tidak bisa seperti saat di IPS. Jujur aja kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan dorongan sport untuk anak itu supaya dia mendapat pendidikan yang bagus dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Betul. Tapi ternyata di dalam satu level tertentu dia agak sedikit pas-pasan gitu. Oke. Nah, ketika di IPS ini luar biasa, nilainya bagus-bagus. Bahkan anak saya sendiri sampai ya gitu ya, diangkat-angkat sama teman-temannya ini ranking 1, itu luar biasa. Itu kebesaran Tuhan. Nah, istri saya dengan kondisi seperti itu mengajukan bahwa bisa nggak dipindahin ke IPA. Ternyata dalam perjalanannya memang kita sebagai orang tua juga harus mensupport anak itu untuk masuk IPA. Gitu. Setelah bisa diizinkan pindah, di sport semua, jadinya luluslah dari SMA. Tapi pada saat dipindahkan itu Om, apakah memang anaknya mau atau gimana nih Om? Itu Boleh yang sharing nggak? mungkin istri saya lebih lanjut, lebih cerita. Boleh, gimana Tante? Jadi pada saat itu anak saya seperti berontak bahwa saya harus ambil IPA. Kalau nggak ambil IPA, saya akan keluar dari sekolah ini. Oh, anaknya sendiri Mbak? Anaknya memang paksain ke saya. Oh. Tapi kami belum tahu kalau dia mau masuk FKG. Oke. Kami tidak tahu. Oke. Karena saya cuma bilang sama anak saya, kalau kamu memang ingin masuk FKG, ini seperti seorang koki ya, sudah disiapin semua, kamu tinggal kelola saja, tinggal masak aja. Karena kami sudah siapkan, tidak usah beli alat, semua sudah ada. Tapi tergantung hati kamu. Kalau tidak, jangan dipaksakan, biaya terlalu besar. Jujur Tante. Nah, akhirnya saya maju ke kepala sekolah. Pada saat itu saya juga kaget setengah mati. Tercetuslah dia bilang sama kepala sekolah, bagaimana saya mau masuk FKG kalau saya IPS? Kalau ibu tidak mau memberikan, saya keluar. Akhirnya
Tapi dengan catatan dia harus menandatangani. Kalau dia angkanya kurang bagus, turun. Oke. Jadi anak saya berusaha les sana les sini, tapi saya bilang sama saya tidak perlu. Kami sebagai orang tua tidak pernah memberikan mereka, kamu tuh harus juara ya, tidak perlu. Yang penting naik kelas. Oke. Oh. Karena itu menjadi beban buat anak-anak. Iya, betul sih. Dan kemampuan mereka kan kita juga tahu. Jadi jangan hanya orang tua yang punya keinginan, anaknya tidak mampu, kan stres anaknya. Betul, kasihan anaknya Tante. Jadi lebih baik anak itu berjalan mengalir saja. Akhirnya tidak perlu juara lagi, tapi anak saya lulus, akhirnya bisa masuk FKG. Dan saya kasih tahu sama suami saya, aduh ternyata anak saya masuk FKG. Yang maaf motong nih Tante, ini aku agak penasaran nih. Yang membuat anak ini jadi keinginan masuk FKG ini dari Om Tante itu ada ngomongin ya, misalnya kalau dokter gigi profesi seperti ini gitu loh. Sehingga anak ini tuh ada tercetus, kayaknya FKG tuh kalau nerusin papa seru banget gitu rasanya. Atau gimana sih Om Tante? Jadi kebetulan suami saya itu waktu S3 punya dosen bilang sama suami saya, orang tua itu tidak memaksakan, tapi mengarahkan. Oke. Jadi suami saya mengarahkan, ayo dia datang ke tempat praktek. Kebetulan tempat praktek itu di rumah saya. Ya anak saya bisa jalan-jalan di tempat praktek. Dibawa kenal lah ya, lebih dekat gitu ya dengan profesi. Ini loh kayak ini ya. begini, kalau memang kamu ingin meneruskan, kamu nggak usah susah-susah. Pasien udah banyak, alat sudah ada. Tidak usah beli apa-apa, asal tapi harus keinginan dari diri kamu sendiri. Iya. Kalau tidak, biayanya besar. Nanti tengah jalan dia minta berhenti kan repot. Wah, betul, setuju Tante. Nah, jadi lebih baik harus dari dia sendiri. Akhirnya pada saat dia sudah lulus SMA, dia paksa suami saya harus mendaftar ke FKG. Berarti dia yang mau kan? Iya. Jadi saya antar-antar. Tes, tapi memang banyak kendala. 2 kali tes baru bisa diterima. Tapi kami support terus. Betul. Tidak perlu. Nah, kebetulan ini anak pertama. Yang kedua, ketiga tuh ikut terus. Mau jadi dokter gigi. Ikutin yang gede Iya. ya kalian ya. Ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, mereka semua ikut sekolah di FKG Trisakti. Oke. Nah, kalau dari Om Tante nih ya, seberapa penting kita sebagai orang tua ya untuk menggali minat dan potensi yang anak miliki nih. Nah, khususnya di keluarga Om itu, ya selain memang kita mengarahkan, misalnya kan tadi kan cerita dibawa anak ini berkenalan lebih dekat lah ya dengan profesi yang dokter lakukan gitu ya. Tapi seberapa penting sih dok? Maksudnya kita menggalinya gitu, apa kita melihat anak ini mungkin apa enggak ya gitu ya di kalau misalnya menjadi profesi sama seperti kita gitu kan. Kadang-kadang, soalnya saya punya satu temen ya yang punya usaha, dia dari awal langsung ngomong, kalau bisa anak gue jangan lanjutin usaha ini. Lah saya jadi bingung, lah kok begitu? Iya kata stres, dia bilang kayak gitu loh dok. Jadi dia nggak pengen ya kesulitan yang dihadapi sama si orang tuanya ini tuh anaknya juga ngalamin gitu loh. Nah, bagaimana dengan pandangan dokter nih seperti itu dok? Kalau memaksakan sesuatu kepada anak itu memang juga tidak baik. Sebagai orang tua itu harus punya waktu untuk keluarga. Keluarga berarti bagaimana melihat perkembangan yang tadi saya sampaikan, perkembangan anak ini. Kalau satu kali dia mengalami kesulitan, kita tidak bisa menjustifikasi itu anak misalnya kurang pintar, atau lebih kasarnya lagi mungkin bodoh. Enggak, itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Sedang menjalani suatu masa pendidikan. Nah, ketika dia sampai pada waktu nanti dia harus menentukan pilihan, itu adalah pilihan hidup dia. Dan saya tidak memaksakan untuk si anak ini saya untuk menjadi dokter gigi, tidak. Dan saya juga tidak menyatakan bahwa hidup saya dengan sebagai dokter gigi enak, walaupun kenyataannya itu enak. Karena saya hidup yang dicari apa sih? Pasti finance kan, Betul. dukungan dana kan. Betul. Nah, dengan saya praktek, saya merasa tidak ada kesulitan untuk itu. Oke. Gitu. Itu sesuatu yang baik positifnya. Tapi dengan kerja yang keras,
Apakah mungkin anak saya memikirkan ke sana? Saya itu tidak bisa tahu. Harus anak saya sendiri yang menjawab. Benar. Jadi saya hanya mengarahkan. Saya kebetulan profesi saya dokter gigi, Yes. tapi terlekat juga baju kedinasan TNI Angkatan Laut. Nah, mungkin dia tidak cocok dengan TNI Angkatan Lautnya, atau dia lebih milih ke dokter giginya. Itu terserah dia. Tapi sebagai orang tua, saya hanya wajib mengikuti perkembangan kehidupannya di. Nah, boleh kasih tips nggak nih, dok? Bagaimana sih kita bisa? Tadi kan dari dokter kan selalu bilang mengikuti perkembangan anak nih. Nah, boleh ada tips tertentu nggak nih? Mungkin bagi di sini pasutri yang semakin anaknya beranjak dewasa itu, kita ngelihatnya gimana sih anak ini gitu? Tipsnya ya itu tadi saya bilang, jangan biarkan waktu itu berlalu seperti biasa saja. Tapi harus dilihat, anak ini kalau kita hari Minggu misalnya jalan-jalan, kita arahkannya kemana. Saya kepingin tahu dia tuh tujuannya apa. Kan dia sukanya beli buku. Oke, saya lihat. Dan saya pantau dia carinya buku apa. Tiga-tiganya termasuk. Kalau yang kedua, anak kedua itu sebetulnya suka gambar, sketch baju. Oh, Saya perhatikan itu. Nah, kalau yang ketiga ini dia sukanya makanan. Tapi kan sebagai orang tua, ya itu kebebasan lah ya. betul. Jadi sekali lagi saya tidak bisa memaksakan, tapi seandainya dengan suasana yang enak, dengan praktek sebagai dokter gigi, bisa menolong orang lain, Iya, betul. ya. Terus dia merasa, oh ya aku nanti mungkin kepingin seperti papaku, bisa nolong orang lain, praktek tidak terlalu mahal, bisa berbagi dengan yang lain. Yes, benar. Itu mungkin kuncinya buat saya, karena dalam hidup saya itu selalu penuh kebesaran Tuhan. Kalau saya berikan kesaksian di sini terlalu panjang, tapi hidup itu selalu ada kebesaran Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan saya. Gitu. Termasuk anak saya berubah pikiran dari sukanya fisika, kemudian dia bisa, oh saya mau meneruskan usaha papa saya, itu dia sampaikan sendiri langsung kepada kepala sekolah. Iya. Nah, itu yang saya kaget. Saya tidak memaksakan, Bang. Tapi ya mengarahkan anak ini, coba ayo lihat. Kita tidak boleh maksa, memang itu yang dibilang istri saya, itu ada satu guru besar FKG UI yang menyampaikan pada saya sebagai orang tua wajib memberikan suatu pandangan-pandangan yang baik dan yang mengarahkan ke arah mana. Toh kalau memang anak tidak mau, jangan dipaksa. Tapi orang tua wajib memberikan yang terbaik untuk anak. Oke. Kalau dari tante gimana nih tante? Pandangannya? Kalau saya itu memang waktu masa mereka SD sampai SMP kan saya masih bisa membantu mereka dalam pelajaran. Tapi setelah SMA, matematika mereka kan sudah lebih jauh, susah. saya sudah nggak bisa. Aduh, kebayang tante. Jadi saya banyak memberikan mereka les matematika, fisika, yaitu memang mesti diantar-antar terus ya. Ya, kan ini kan Kebagian tukang antar berarti ya, ini yang praktik. Saya cuma bilang sama mereka, kamu harus memilih sekolah yang harus bisa mendapatkan pemasukan. Gimana tante? Milih Bisa mereka mendapat pekerjaan supaya hidup mereka kan lebih, bukan bahagia, tapi mereka tuh bisa jangan cari sekolah yang tidak menghasilkan, karena hidup itu semua perlu uang. Betul. Nah, kalau seandainya sebagai dokter gigi itu kami tidak memaksakan, tapi dengan berjalannya waktu kamu bisa lihat papa kamu sudah mempunyai pasien begitu banyak. Sekarang kalau kamu bisa meneruskan, itu lebih baik. Betul. Nah, itu sudah buat kamu punya kehidupan nanti sudah lebih baik. Tuh. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu, padahal kami sebagai orang tua, waktu masa-masa SMA, hati kecil, aduh kalau ada anak satu aja jadi dokter gigi ya, seneng ya. Iya benar-benar. Suami saya selalu bilang, aduh, tapi kita tidak bisa memaksakan. Betul. Harus dari keinginan mereka sendiri. Dan itu kan sekolah yang sulit. Iya, benar. Sulit. Mereka tidak ada waktu untuk kemana-mana.
Tapi akhirnya ya satu selesai, yang dua lagi, ketiga semua ikutan. Wah, puji Tuhan. Akhirnya ya itu saya bilang, sekarang kamu lihat sendiri, kamu bisa menghasilkan uang. Nah kebetulan anak saya yang kedua ini yang ambil S2 di Belanda ya? Itu juga sambil dia sekolah kuliah, dia melamar. Ada satu klinik yang mencari, anak saya melamar, diterima. Jadi dia tapi di sana karena dia tidak bisa menjadi sebagai dokter gigi karena tidak punya lisensi ya. Iya, betul. Dia sebagai asisten dokter. Asisten, ya. Oh, oke. Tapi karena mereka tuh suami saya sudah mengajak mereka bekerja dari SKG. Belum tamat waktu koas. Sarjana kedokteran. Oh. Setelah koas mereka masuk ke praktek. Karena kalau mereka tidak praktek itu percuma. Karena tangan sama mata itu yang harus diajarkan. Jangan sampai pasien itu kesakitan, jangan sampai pasien itu kapok. Langsung diajarin sama papahnya ya langsung ya? Ajarin. Oh. Nah, kebetulan anak saya itu sudah mandiri, memang dia udah praktek di rumah, sudah punya pasien sendiri. Setelah dia sekarang kerja di klinik, itu akhirnya dia tawarin, kamu bisa scaling, membersihkan karang gigi, bisa, dia kerjakan, kerja dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, jadi dari hasil mereka itu, dari koas itu mereka sudah bisa bekerja. Setelah tamat itu sudah udah biasa menghadapi pasien. Benar. Kalau tidak percuma. Iya, setuju. Nah, kalau dari tante nih dan om, dari dokter, bagaimana? Apakah ada tantangan yang dihadapi dari kalian yang untuk bisa menggali, khususnya menggali dan menemukan minat ya? Kan kalau tadi kan sharing kan dokter bilang kan sama tante kan, yuk kita perkenalkan gitu. Tapi ada tantangannya tersendiri nggak sih di luar itu gitu ya? Gimana? Ini tantangan dari dalam diri anak sendiri ya. Jadi gini, seperti tadi saya sampaikan, juga buat mungkin anak yang lagi sekolah, ketika menghadapi suatu kesulitan jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar. Anak saya tidak pintar amat, tetapi dia juga tidak, orang bilang mungkin tidak bodoh ya. Nggak ada, kalau menurut saya anak bodoh, nggak ada. Semua anak pandai. Yes. Cuman pada waktu-waktu tertentu mungkin dia merasakan ada sesuatu titik kejenuhan. Sebagai orang tua itu harus tahu apa sih masalahnya yang sedang dialami anak ini. Jangan terus menjustifikasi ini anak nggak bisa, terus dipindahkan ke bagian lain. Kejenuhan itu yang kita harus tahu. Nah, kemudian kita ikut sebagai orang tua memberikan satu solusi-solusi yang baik. Terlebih sekali, maaf ini ya, sekarang dengan banyaknya narkoba yang beredar di masa-masa SMA ini. Sebagai orang tua saya was-was, jujur aja. Saya selalu memikirkan sambil kerja itu sekali-sekali pasti saya akan memikirkan, ini sedang ada apa. Sebagai orang tua itu wajib memantau, ini kegiatannya apa. Oh ada di sini, oh ya sudah selesai. Tapi jangan dibiarkan juga anak itu bebas, tapi harus diikuti. Dan ketika dia bermasalah pun kita harus sebagai orang tua ikut dampinginya dan memberikan suatu pandangan-pandangan dan solusi mungkin yang bisa diterima oleh anak. Saya sendiri sebetulnya bukan sebagai seorang anak yang pandai, tidak. Kalau waktu saya sekolah di Trisakti, setiap kali hasil pengumuman ujian itu saya cuma lihat, dapat C, bersyukur sekali itu udah puas buat saya. Tapi kenapa justru saya ini merasa hasilnya begitu-begitu aja, kok bisa S3? Luar biasa banget. Ya kan, tidak bisa orang dengan hasil yang C nggak bakal bisa jadi S3. Nggak bakal bisa sukses gitu ya. Nggak bisa sukses mengalami jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu ada masa.
Nah, yang bisa bisa keluar dari masalah itu diri sendiri. Diri sendiri itu bisa, oh ya saya berpikiran positif. Saya ini ada kesulitan seperti ini, udah biarin aja, kita hadapi bersama, kita hadapi dengan keuletan ya. Misalnya kita jujur aja, saya waktu itu slack-nya di bahasa Inggris, ya sudah, saya memang nggak pandai bahasa Inggris, tapi ada solusi gitu, gimana ya? Nah, belajar dari textbook. Nah, kalau sekarang enak, ada Google Translate. Kalau dulu kan enggak ya, mesti Kamus ya. iya, mesti buka kamus sedikit-sedikit, ya itu satu tantangan buat anak-anak. Tapi kalau sekarang kan tinggal Google Translate, gampang ya. Iya. Nah, tapi di dalam menjalani masa-masa pendidikan itu jangan terus putus asa, nilai gua jelek misalnya. Enggak, itu kebetulan aja. Kebetulan itu ya, mungkin anak itu lagi nggak siap, atau mungkin sedang bermasalah, itu jangan terus dianggap, wah aku nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa, semua pasti bisa. Pasti bisa. Cuman tunggu dan sabar dan ulet, terus berusaha untuk bisa meraih. Itu tips daripada saya ya, termasuk untuk anak-anak. Oke, thank you Om. Kalau dari Tante nih, kalau lihat dari seorang ibu nih ya, tantangannya bagaimana nih untuk dalam mengarahkan anak-anak? Kalau saya sih, anak-anak itu memang setiap mereka pulang, saya suka bertanya, bagaimana hari ini? Aduh, sulit sekali cari pasien ya. Aduh, setengah mati saya ini cari pasien. Tapi saya selalu bilang, pelan-pelan. Dan kamu harus berdoa. Yes. Segala sesuatu itu hanya kekuatan doa saja. Dan jangan stres. Pasti kamu dapat, pasti kamu bisa. Iya. Ya, akhirnya dengan kata kunci itu aja, mereka selalu ngikutin dan mereka dapat. Nah, dan saya selalu bilang sama mereka, sebelum kamu, kalaupun susah dia kerjakan, karena namanya baru mulai ya, saya selalu bilang kamu harus berdoa dulu. Minta Tuhan mengarah tangan kamu ini dan pikiran dan mata kamu tuh, pasti kamu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Dan kita harus sama-sama berdoa buat mereka. Karena mereka itu juga kan, anak saya tidak juga seperti anak sekarang. Satu-satu bawa mobil, naik angkot lah. Iya, naik apa namanya? Dokter sama Tante naik luar biasa ya. Gojek lah. Mereka Tetap berjuang gitu ya. berjuang gitu. Betul. Kadang-kadang mereka baru sampai, suami saya bilang gini, masuk, kamu cek pasien. Nah, kadang-kadang, aduh, gue kan baru sampai nih. Tapi saya semangat mereka. Saya bilang, cepat-cepat makan, mandi, biar kepala tuh dingin. Karena ini buat masa depan kamu. Kalau kamu tidak mau menurut, bukan harus nurut, tapi kalau tidak kamu belajar dari papa kamu, siapa lagi? Betul. Kebetulan suami saya ini juga dosen di Maranatha di Bandung. Nah, itu mereka pasien mahasiswa Maranatha itu paling senang sama suami saya, karena dia tidak pelit ilmu. Tidak pelit ilmu, iya. Nah, saya bilang sama anak saya, masa anak orang lebih memperhatikan, anak sendiri tidak. Benar. Ya, jadi anak saya ya sudah, dia kuatin untuk habis dia pulang, iya. harus masuk Disiplin lah ya. Ya. Disiplin. Tapi saya bilang sama mereka bahwa kamu tidak kaleng-kaleng. Yes. Jadi semua harus bisa, tapi memang kalau lihat suami saya banyak membantu orang. Tapi berkatnya banyak. Luar biasa itu ya. Jadi tidak usah takut. Jangan takut ya kalau dalam membantu orang ya. Ya. Oke nih luar biasa nih Pak Dokter dan juga Tante nih, saya pribadi dapat banyak insight dan mungkin ada beberapa summary yang saya mau sharingkan sama teman-teman Pak Sutri yang sekarang sedang menonton. Pertama itu adalah kita, kalau kata dokter ya, kutipannya adalah wajib mengarahkan anak untuk memberikan yang terbaik. Sisanya ya serahkan sama dia mau milih yang mana, betul ya dok ya. Kedua, kita juga jangan berputus asa di dalam setiap hal yang dilakukan. Mungkin anak ini sedang mengalami masa kejenuhannya aja, fase jenuhnya aja, tapi
Tapi gimana triknya adalah kita mendampingi agar dia ngerasa bahwa ya dia nggak pernah berjalan sendirian. Dan terakhir, kalau dari tante itu yang saya dapat, ya berikan aja mereka mindset bahwa semua hal yang dilakukan ini pasti ada hal baik di masa depannya. Jadi disiplinkan diri aja. Gitu ya, Om dan Tante ya. Oke, nah mungkin boleh closing statement nih, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat dari Om Dokter dan juga dari Tante. Ya, kalau Terus untuk silakan. saya bekerja dan berdoa, ora et labora, itu sesuatu yang sangat bagus dan sampai saat ini tetap update. Jangan khawatir, kita tidak bisa bekerja tanpa mengandalkan kemampuan sendiri, tapi mengandalkan yang di atas dengan cara berdoa. Itu kita pasti akan sukses. Amin. Terus Tante? Kalau saya sebagai orang tua harus mensupport agar mereka bisa sukses, dan sebagai orang tua kita selalu mendoakan mereka agar mereka tidak salah jalan dan juga mereka bisa menikmati hasilnya. Benar. Seperti itu aja. Dan sebagai orang tua muda sekarang, kalau bisa jangan membebankan anak-anak. Harus mereka Luar biasa. memberikan mereka bukan kebebasan, tetapi mereka itu diberi tidak usah jadi juara, penting kamu naik kelas. Kalau jadi juara kan bagus juga. Seperti itu. Oke, thank you Tipsnya. banget Om Dokter dan juga Tante, luar biasa banget untuk sharingnya pada hari ini. Saya amazed banget nih, saya berharap juga bisa seperti Om Dokter dan Tante ya, maksudnya bisa mengarahkan anak untuk bisa mengeluarkan potensinya ya, potensi Ya. anak yang terbaik gitu. Bayo Talks, Sip Sip ya. lah. siplah, sumber inspirasi Pak Sutri. See ya, Ya. bye-bye.